Lihat Pak, ada gus-gusan yang berbohong tentang kapal minyak kita di Selat Hormuz. Gak jadi masalah, selama berbohongnya untuk mengangkat nama saya. Yang gak boleh itu berbohong untuk menjatuhkan nama saya. Itu sangat berbahaya, harus kita pantau. Tapi Pak, ini membuat kegaduhan di mata masyarakat. Alah, masalah sepele. Tinggal minta maaf, beres itu. Kalau tidak cukup dengan minta maaf, tinggal kita alihkan fokus masyarakat ke kasus lain. Atau pakai cara yang paling ampuh, dengan cara bangun citra baik. Tinggal bagi-bagi duit. Gak usah kaget, memang begitu SOP-nya di negara Konoha. Ya ini benar kata si Hakam ini guys ya. Asal bapak senang, udah aman semua gitu ya. Jabatan maksudnya yang aman. Wah, bapak nyawit ya. Jangan lupa orang seperti itu harus kita catat dan kita lindungi. Lalu kita kembang biakan. Pejabat macam apa ini? Supaya nama saya tetap bagus, citra saya tetap baik. Apalagi jika orang seperti itu banyak pengikutnya. Wah, itu aset yang sangat berharga. Harus kita jaga. Lumayan kan buat suara saya di pemilihan selanjutnya. Itu sih permen Sogus. Oke, sebalik lagi di nyerocos politis di medsos. Lagi-lagi ya, ledekan lucu dan juga sindiran keras untuk Bapak Presiden kita tercinta, yaitu Bapak Prabowo guys ya. Jadi sebelum kita lanjutkan videonya, gua doain ya teman-teman khususnya yang nonton video ini, semoga sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal amin. Jadi nggak usah lama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Rakyat Indonesia tidak akan protes meskipun Prabowo bepergian ke luar negeri 100 kali. Keliling dunia tiap hari, asal kondisi di dalam negerinya baik-baik saja. Tidak ada program MBG, nasib guru disejahterakan, janji ditambahin gaji 2 juta dilaksanakan. Tidak ada gedung sekolah yang ambruk. Para petani bahagia karena subsidi pupuk tepat sasaran. Harga-harga makin murah. Menteri-menterinya kompeten semua. Tidak ada... Nah, yang jadi masalah sekarang ini harga-harga barang pada naik. Jadi daya beli masyarakat itu udah turun banget. Ini kan inflasinya udah gede-gedean banget ini. Tapi ya tetap aja permintaan Pak Prabowo ini nggak ada introspeksi dirinya gitu ya. Sangat miris banget. Saudara-saudaranya yang dilantik jadi pejabat ini itu, rupiah menguat. Saat dia dilantik 15.400, sekarang turun jadi 13.000. Pemberantasan korupsi top, bukan omon-omon saja. Tidak ada program koperasi desa merah putih. Tidak ada heboh impor pickup dari India. Program efisiensi anggaran betul-betul dilaksanakan. Tidak bikin kontroversi dengan bikin program gentengisasi. Bencana alam di Sumatera beres. Tidak ada aktivis yang ditangkap karena demo. Tidak ada akademisi, pengamat yang dituduh makar, yang dilaporkan. Tidak gabung dengan Board of Peace. Konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bukan malah membela Israel. Kalau itu semua dijalankan, saya yakin tiap hari di luar negeri pun semua rakyat happy. Saat dilantik 15k, sekarang 17k, mantap, lanjutkan sampai rupiah nggak laku. Ini bahaya banget guys, kalau dolarnya makin naik, rupiahnya makin anjlok, harga barang itu gila-gilaan guys ya. Sekarang aja 17k udah parah banget, apalagi sampai lebih itu, sampai 20, waduh. Mudah-mudahan jangan ya. Takutnya Prabowo tidak tahu. Jadi maksud dari komentar ini, mungkin Bapak Prabowo tidak tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, kesengsaraan masyarakat, program-program yang bermasalah, ya, dari MBG, Koperasi Merah Putih dan lain-lain, atau kelakuan-kelakuan menterinya, kelakuan-kelakuan pejabatnya, aparatnya. Jadi dengan tegas aku mengatakan, Bapak Prabowo sangat tahu. Dari mana buktinya? Perhatikan setiap pidato beliau. Pidato beliau mematahkan apa yang terjadi di masyarakat, memuji program sendiri, bahkan ada jelas video beliau mengatakan keracunan itu kecil, hanya 0,06%. Keracunan itu karena murid tidak cuci tangan, tidak pakai sendok. Kepala BGN mengatakan keracunan itu karena petani menggunakan pestisida yang berlebihan. Bahkan Seskap mengatakan banyak sekarang inflasi pengamat. Bahkan Bapak Prabowo ada pidatonya, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Itu semua ada videonya. Tahu. Bahkan ketika berdebat dengan Naswa Shihab di meja bundar, Bapak Prabowo
sangat terlihat harus dia yang didengarkan. Ketika Naswa mempertanyakan permasalahan-permasalahan, tahu, tapi tidak peduli. Prabowo tahu, tapi nggak mau tahu. Nah, ini yang jadi masalah, guys. Kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita. Untungnya Pak Prabowo HP-nya nggak ada TikTok-nya. Nah, ini benar, guys. Kalau mungkin ada TikTok-nya di HP Pak Prabowo, mungkin Pak Prabowo nggak asal ngomong ya di atas podium. Di saat dia berpidato nggak mungkin dia omong-omong. Kalau dia mungkin ada TikTok ataupun media sosial yang mungkin dia keresahan rakyat dia bisa lihat di media sosial. Tapi kayaknya nggak ada. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Presiden bilang mau tutup dapur yang nggak beres, jangan cuma dapurnya yang ditutup. Otak busuk para pelaksana yang mau sunat anggaran juga harus disapu bersih. Rakyat butuh makan, bukan butuh skema korupsi gaya baru. Kalau sampai perut anak bangsa kalian jadikan ajang cari untung, kalian bukan pemimpin, kalian adalah bajingan. Mohon maaf suara saya terlalu keras. Sip, mewakili rakyat, Kak. Ya benar, ini benar banget ya. Di video ini benar, kata-katanya ini sangat benar banget, guys. Kalian tahu nggak apa aja prestasi Prabowo Gibran di tahun 2026? Ada yang tahu? Baik, akan saya uraikan. Prestasi sangat gemilang di bawah pemerintahan Prabowo Gibran pada tahun 2026. Yang pertama, prestasi Prabowo adalah berhasil menaikkan iuran BPJS. Pertama. Yang kedua, jika KTP Anda hilang, Anda akan kena denda. Ini prestasi yang kedua. Yang ketiga, toko online akan mulai dikenakan pajak. Yang keempat, beras naik. Yang kelima, minyak goreng naik. Yang keenam, telur naik. Yang ketujuh, Ini mungkin suatu kebanggaan ya, khususnya buat pendukung-pendukung Pak Prabowo ini, guys ya. Satu prestasi ya, walaupun bikin ekonomi kita hancur gitu ya. harga plastik naik. Yang kedelapan, harga LPG 5,5 dan sampai 12 kilo juga ikut naik. Yang kesembilan, BBM non subsidi juga naik. Seterusnya, pada tahun 2026 ini, negara berhasil defisit terus dari Januari, Februari, Maret hingga April tapi belum ada pengumuman. Seterusnya, prestasi Prabowo adalah mampu mencapai piutang luar negeri hampir 10.000. Seterusnya, PHK sudah mulai marak terjadi di mana-mana, luar biasa. Seterusnya, apapun masalahnya, MBG yang paling benar. Apapun masalahnya, KDMP yang paling benar. Inilah rentetan rangkaian prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Prabowo Gibran. Jadi, kawan-kawan yang berada pada kelompok menengah, siap-siap untuk turun kelas ya. Untuk teman-teman yang hari ini dikategorikan Prestasi Pak Prabowo ini hanya di mulut saja gitu, guys ya. Dia cuma di atas podium di saat dia berpidato, tapi fakta di lapangan itu sangat menyedihkan banget. sebagai miskin, siap-siap untuk turun menjadi miskin ekstrim. Karena kebijakan ini betul-betul mampu menurunkan status sosial. Tapi gimana menurut kalian? Di tengah kompleksitas kenaikan prestasi Prabowo ini, Prabowo pun masih sempat untuk hadir di acara pernikahan putra Ahmad Dhani. Luar biasa. Sementara dalam waktu yang bersamaan masih sangat banyak siswa-siswa kita yang masih terdampak keracunan. Jumlahnya sangat banyak. Nah, itulah rangkaian dari prestasi Prabowo di tahun 2026. Menurut kalian ada yang belum gua catat di kolom komentar ya. Ada satu lagi prestasi yang ketinggalan yang sangat-sangat cemerlang. Coba tebak apa? Indonesia jadi juara satu negara termiskin di Asia. Benar, guys. Ini sangat memalukan ya. Berbeda jauh di saat Bapak Prabowo berpidato. Kan benar kan yang tadi saya bilang gitu ya. Prestasinya ya cuman di mulut Bapak Prabowo di saat Bapak Prabowo pidato di atas podium. Lebihnya nggak ada, guys. Fakta di lapangan nggak ada gitu ya. Nih kita tengok video nih. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Kan begitu? Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Kalau saya bodoh, saya akan mengumpulkan orang-orang pintar. Pinter ini. Ini juga pinter sih. Nih.
Nah, yang ini bang, yang ini ibu ini nggak apa ya, kisah apa dia berpidato aja dia nggak bisa guys. Gimana bisa jadi menteri ya? Gua heran juga nih sama orang ini, kok bisa jadi menteri? Wah ini paling pinter ini. Tak bonusi satu lagi. Nih. Yang ada sekarang sepertinya dikibulin benar. Kalau menteri-menteri seperti ini ya Bapak Prabowo bakal dikibulin ya sama menterinya. Ya sekarang kita aja nggak tahu, laporan-laporannya aja cuman buat asal Bapak senang aja. Jadi jangan heran kalau negara kita sangat hancur sekarang ya. Hidup Jokowi!